Thank you. Terima kasih Ibu Rosita. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, luar biasa ya pagi hari ini kita terus melihat ya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya melihat jemaat semakin bertumbuh ya. Jemaat semakin bertumbuh itu pandemi ini justru membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan ya. Apalagi ketika kita mengikuti komsel-komsel yang ada, wow, saya melihat bagaimana semua mulai bertumbuh gitu ya. Jadi tinggal nanti ke depannya saudara-saudara jemaat semakin berani ya untuk bersaksi gitu ya, untuk menyatakan mungkin pewahyuan atau impresi yang didapat dari Tuhan di dalam komsel-komsel yang ada. Karena kalau ibadah minggu ini kita hanya monolog ya. Jadi saudara hanya mendengar, tetapi di komsel Bapak Ibu kita bisa berinteraksi gitu ya. Jadi saya mengencourage kita semua untuk tetap semangat gitu ya, untuk masuk juga di komsel-komsel yang ada. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat Bapak Ibu ya masih di ayat-ayat tema kita di Yesaya 61 ayat 1 sampai 11, dan pagi hari ini saya masih panjang gitu ya. Ini masih bulan April. Saya masih hamba Tuhan yang lain juga sudah menyampaikan gitu ya. Tetapi saya pagi ini masih tetap ada di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Pagi hari ini judul tema khotbah saya melayani bukan dilayani ya. Kita udah sering dengar ya. Melayani bukan dilayani. Melayani kita sudah sering dengar kata-kata ini ya di gereja, dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kita baca dulu Bapak Ibu ya, Markus 10 ayat 45. Ya, Markus 10 ayat 45. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu baca dari rumah, saya baca dari sini. Oke, kita baca sama-sama 1 2 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, di sini dikatakan karena Anak Manusia. Siapa Anak Manusia itu? Kita semua sudah tahu, Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya Bapak Ibu, kita bisa baca ayat-ayat sebelumnya itu ya, bagaimana kronologis ya dari ayat ini sehingga muncul ayat ini di ayat yang terakhir dari perikop ini Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini kenapa saya tema khotbah saya melayani bukan dilayani. Saya ambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Yesus diurapi Roh Kudus untuk melakukan pelayanan ya di muka bumi ini, melayani seluruh umat manusia. Nah, Bapak Ibu, melayani saya lihat, saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, ada 3 arti, tapi saya ambil 1 arti saja, yaitu membantu atau menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan seseorang. Ya, sekali lagi, melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang, diperlukan orang lain. Ya, Bapak Ibu, Yesus datang Bapak Ibu untuk membantu kita, untuk mengurus, menyiapkan kita semua menjadi mempelai-mempelainya yang siap bagi dia, bagi kedatangan Kristus. Nah, kemudian saya cari Bapak Ibu arti kata dilayani di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tidak menemukan, ya, saya tidak menemukan arti dilayani. Melayani ada, tapi arti dilayani itu tidak ada, gitu Bapak Ibu ya. Tetapi dari judul tema khotbah kita pagi hari ini, kita tentu tahu ya, apa artinya melayani, apa arti dilayani. Melayani seseorang yang tadi ya, menyiapkan, membantu orang lain gitu ya. Dilayani ya orang yang menerima bantuan itu. Amin. Nah, tetapi kita pagi hari ini lebih banyak akan bicara tentang melayani, ya Bapak Ibu. Nah, 3 tugas dari gereja, 3 tugas dari gereja. Kita semua pasti sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengulang saja ya. 3 tugas dari gereja. 1, koinonia ya. Pak Paulus ini sudah banyak ngajar gitu ya tentang hal-hal ini ya. 1, koinonia artinya bersekutu. 1 Korintus 12 ayat 27 boleh kita baca Bapak Ibu. Koinonia ya, ini 3 panggilan gereja. Yang pertama koinonia, 3 tugas gereja, tugas panggilan gereja. Yang pertama koinonia atau bersekutu, 1 Korintus 12 ayat 27, demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara
aku tidak maaf. Ini salah ya, 12 maksudnya. Apa salah? Saya salah tulis ya. Maaf, Sen ya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, saya baca saja ya. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan seperti ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kita ini ada dalam satu tubuh yang namanya tubuh Kristus. Ya, satu tubuh banyak anggota kita, tetapi kita ada dalam satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Kita dalam satu persekutuan. Tidak mungkin Bapak Ibu satu tubuh tangannya jalan sendiri, tangannya ada di mana gitu ya. Kayak misalnya Ibu Rosita rumahnya ada di Pulau Mas gitu ya. Ntar kepala kaki Ibu Rosita ada di Pulau Mas, tapi tangannya ada di Menara Era. Nggak mungkin kan Bapak Ibu ya. Ada di satu tempat semuanya dalam satu persekutuan ya. Itu adalah koinonia, bersekutu. Makanya ada yang namanya ibadah-ibadah, ada yang namanya komunitas, ya kan? Ada yang namanya komsel, ada komunitas kompak, tuh komunitas bapak-bapak, ada yang namanya WBI, Wanita Battle Indonesia, ada yang namanya anak battle dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa baca ya kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, itu 1 Korintus 12 baca dari ayat 12 sampai ayat 27 ya. Banyak anggota tapi satu tubuh yang dipersatukan ya. Itu adalah tubuh Kristus. Yang kedua, tugas gereja yaitu marturia, bersaksi ya, bersaksi. Semua orang percaya atau gereja Tuhan memiliki tugas untuk apa? Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Ini udah sering banget ya, hampir setiap minggu ya, diulang lagi di komsel-komsel, diulang lagi gitu ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 supaya kita tidak melupakan tugas kita sebagai gereja Tuhan secara organisasi, juga secara organisme gitu ya, secara personal gitu. Kita harus tetap ingat, bukan hanya ingat tapi kita lakukan bagian kita menuntaskan amanat agung ya. Ini adalah tugas gereja yang kedua, marturia atau bersaksi. Dan yang ketiga adalah diakonia. Ya, yang ketiga adalah diakonia atau melayani. Jadi yang pertama tugas gereja koinonia, bersekutu, kedua marturia, bersaksi ya, kita bersaksi kepada dunia ini tentang Yesus, tentang perbuatan Allah yang ajaib, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kemudian gereja tidak cukup hanya bersekutu, tidak cukup hanya bersaksi, tetapi gereja harus yang namanya melayani. Ya Bapak Ibu, bahasa Yunani dari melayani ini adalah, atau diakonia ini adalah diakonen. Ya, diakonen. Memberi pertolongan atau pelayanan. Memberi pertolongan atau pelayanan. Ya, berarti ini adalah input dari, output ya dari kita. Memberi pelayanan. Memberi pertolongan atau pelayanan. Bahasa Ibraninya sheret ya, dan orang yang melakukannya disebut eser atau penolong bahasa Ibraninya, dan diakonos atau pelayan bahasa Yunaninya. Nah, gereja akan pincang tanpa diakonia ya. Gereja akan pincang tanpa diakonia. Orang-orang percaya hidupnya tidak akan maksimal jika tidak melayani. Amin. Sekali lagi, anak-anak Tuhan hidupnya, kekristenannya tidak akan maksimal kalau kita hanya di posisi yang terus dilayani. Ya, di gereja disuruh Bapak Ibu misalnya, ayo Bapak Ibu asyar gitu loh. Oh, saya nggak bisa asyar gitu ya. Terus apa dong? Ayo terlibat dalam pelayanan apapun. Wah, saya nggak punya waktu dan lain sebagainya. Begitu banyak alasan kita ya untuk melayani, gitu. Tetapi nanti kita lihat bahwa melayani itu sebenarnya bukan hanya terbatas pelayanan-pelayanan gerejawi gitu ya, yang ada di lingkup gereja. Selama ini istilah melayani hanya dikenal dengan kegiatan-kegiatan gereja dan tugas-tugas pelayanan di gereja, ya, berkhotbah. Seperti saya sekarang ini, pimpin pujian, ya kan? Kalau orang tanya, Bu, hari Minggu mau kemana? Oh, saya mau pelayanan gitu. Pelayanan berkhotbah gitu ya. Itu sudah terbiasa kita mengatakan itu adalah pelayanan ya. Berarti kan melayani berkhotbah, melayani pimpin pujian, pimpin doa, pimpin ibadah penghiburan, pemakaman, pernikahan ya. Dan lain sebagainya ya. Padahal Bapak Ibu melayani mempunyai arti yang luas ya. Nah, sekarang kita mau belajar dari Tuhan Yesus.
aplikasi pelayanan yang dikasih di dalam Tuhan, aplikasi pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus, mari kita bawa dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa pelayanan atau melayani itu bukan hanya dalam lingkup yang kecil yang saya bilang tadi, hanya di gereja, ya kan? Ya, berkhotbah, memimpin pujian, singer, main musik, nari, menjadi pendoa gitu ya, menjadi usher gitu dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Bapak, itu hanya sebagian kecil, ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Filipi. Ya, kita semua pasti udah tahu ya. Boleh Sensen tampilkan Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya. Yesus mengatakan tadi ya, kita baca tadi di ayat tema kita di dalam Markus 10 ayat 45 bahwa dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani ya. Yesus mengatakan dia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 Bapak Ibu kita baca bersama-sama ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ini adalah suratnya Rasul Paulus ya, ke jemaat di Filipi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib ya. Pada Jumat Agung saya sudah bicara ya, bagaimana kronologis tentang semua apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai di kayu salib ya. Yesus yang adalah Allah tidak mempertahankan kealahannya. Melayani adalah ketika hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita. Amin. Melayani bicara bahwa hidup kita bukan melulu kita lagi, Bapak Ibu ya. Selama ini kan semuanya ya, hidup kita cari nafkah, kita begini begitu gitu ya. Semuanya untuk kita, untuk kita. Melayani ketika hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita, ketika kita tidak lagi mempertahankan ego kita. Hidup kita bukan aku, ya. Banyak orang kalau kesaksiannya lebih banyak akunya daripada Yesusnya. Aku waktu itu aku begini. Gitu nanti endingnya baru Yesus. Iya, Yesus menolong. Ya, kesaksian hidup kita, apa yang kita alami seharusnya orientasinya kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Ya, makanya kemarin waktu kami berdoa gitu, Tuhan ingatkan ke saya, kalau engkau mendapatkan masalah, jangan banyak ngomongin masalah, ya. Aduh, pandemi, aduh, saya begini, sulit gitu ya. Ekonomi sulit, wah, usaha saya sulit. Aduh, nggak tahu gimana caranya. Jangan banyak mengatakan masalahmu, jangan banyak memperbincangkan masalahmu. Mari bicara tentang keajaiban Tuhan. Mari bicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Banyak orang hari-hari ini mungkin sudah nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia tetap Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah dan tidak pernah bisa dirubah oleh apapun, oleh siapapun. Bapak Ibu, melayani berbicara apa yang keluar dalam diri kita untuk orang lain. Apa yang keluar dalam diri kita untuk orang lain. Banyak orang begitu kukuhnya mempertahankan semua yang ada padanya. Ya, nggak boleh ada orang yang sentuh apapun dalam hidup saya. Ya, semuanya untuk saya. Ingat Bapak Ibu ya, seorang kaya gitu ya, menimbun semuanya harta kekayaan, dan dia bilang dia cukup gitu ya untuk seluruh hidupnya, bahkan keturunan-keturunannya, berapa keturunan di bawahnya. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga aku akan mengambil nyawamu. Lalu apa gunanya semua yang kau kumpulkan itu?
Sekali lagi melayani bicara apa yang keluar dari diri kita untuk orang lain. Waktu itu kan saya udah pernah bilang ya Bapak Ibu, apa sih gitu ya, arti kelimpahan gitu secara sederhana buat hidup kita. Orang kalau bicara kelimpahan semuanya it's about money, tentang materi gitu ya. Semua langsung bilang, oh iya kelimpahan saya penuh, hidup saya diberkati dengan luar biasa. Lalu berkat Tuhan itu disejajarkan dengan semua secara materi ya, rumahnya banyak, mobilnya banyak dan lain sebagainya ya. Apalagi jangan-jangan istrinya banyak gitu ya. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Ya. Kelimpahan adalah yang waktu saya pernah katakan, kelimpahan adalah bertemunya semua kebutuhan kita dengan penyediaan Tuhan. Itu namanya kelimpahan. Amin. Kedua, kelimpahan adalah seperti sebuah takaran gitu ya. Takaran yang dipadatkan gitu ya, digoncangkan dan yang tumpah keluar. Apa yang tumpah keluar itu sudah tidak ada lagi di dalam kita. Sudah ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Kalau hidupmu diberkati hari-hari ini, mari apa yang ada padamu itu untuk orang lain juga, untuk memberkati orang lain. Apapun itu. Sekali lagi, bukan selalu bicara materi ya, bukan selalu bicara uang. Ya, apa yang ada padamu? Hikmat. Kemarin kita ngomong, wah di Komsel ini semakin banyak pewahyuan Tuhan. Tetapi jangan hanya sampai di sana Bapak Ibu. Mari bagikan di luar sana. Di luar sana banyak orang tidak berpengharapan, banyak orang sudah putus asa, banyak orang sudah mulai tidak percaya Tuhan. Mari bagikan hikmat pewahyuan tentang firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau. Melalui hidupmu, melalui apapun Bapak Ibu, ya. Pelayanan Tuhan Yesus, ya tadi yang kita udah baca Yesaya, yang kita tahu ya tadi belum baca Yesaya 60 ayat 1b sampai 3 kita udah sering banget karena ini ayat tema kita sepanjang tahun ini, ya. Tuhan Yesus dipersiapkan, diurapi oleh Roh Kudus untuk melakukan tugas pelayanan di muka bumi ini, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, ya. Baca lagi Bapak Ibu ya Yesaya 60 ayat Yesaya 61 ayat 1b ya sampai ayat 3. Orang-orang yang sengsara. Bapak Ibu melayani itu jangan milih-milih orang. Ya, saya melayani orang yang saya suka gitu ya. Kalau orang yang saya nggak suka, saya nggak mau gitu ya. Nah, ini yang gereja-gereja Tuhan saya lihat juga ya banyak harus bertobat Bapak Ibu ya. Lihat deh kalau yang meninggal itu orang sederhana, nggak punya apa-apa. Nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau melayani di sana. Tapi coba kalau dia punya banyak ya, wah rame-rame mau datang mau melayani gitu ya. Saya melayani deh jadi musik apa segala macam. Ya maaf kalau ada mungkin Bapak Ibu yang tersinggung di sini, tapi ini kenyataan Bapak Ibu. Karena saya beberapa kali kejadian ya di gereja kita sendiri Bapak Ibu ya. Susah gitu loh untuk apa namanya kita melayani semua orang gitu ya dengan tulus dari hati kita. Melayani nggak usah pilih-pilih orang, sampaikan Injil tanpa memandang suku, agama, ras. Amin. Ya, saya mau melayani jemaat GBI Api Kemuliaan aja. Wow, gitu ya. Kita ini VIP gitu. Very important person. Gitu ya. Melayani itu kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana banyak Bapak Ibu. Amin. Di sekeliling kita banyak. Merawat orang-orang yang remuk hatinya. Pernah nggak dampingi orang-orang? Ya, mungkin ya ada orang yang ngobrol sama kita ya, curhat, ataupun yang hamba Tuhan ada yang konseling gitu ya. Dampingi nggak sampai ada terobosan terjadi dalam hidupnya, atau ya cukuplah saya doain 1 kali aja, udah ya jangan ganggu hidup saya gitu ya. Bapak Ibu, saya dulu jadi pemimpin youth itu. Nanti kalau misalnya mau tanya sama anak-anak youth yang dulu. Sini ada siapa, Do? Ada Eli, masih ini enggak? Masih sempet enggak gitu ya? Aduh, saya tuh jam 3 pagi orang datang ya, anak-anak youth itu datang di rumah, ketok-ketok pintu gitu ya. Mereka dikejar-kejar sama Satpol PP gitu ya. 3 orang datang di rumah gitu, sempit-sempitan di rumah, saya bilang, udah tidur di sini. Jam 2 pagi telepon gitu ya, lagi tidur. Nangis-nangis, punya masalah apa? Ayo gitu loh, doain. Bergumul bersama. Kita ada di tempat di mana mereka ada saat itu gitu loh. Ya, ataukah ada orang-orang yang bilang,
Jangan ganggu saya. Memang ya, memang ada orang-orang memang menutup gitu ya, menutup akses gitu untuk misalnya jam-jam tertentu mungkin dengan keluarga oke gitu. Tetapi Bapak Ibu kalau kita masih bisa melakukan itu, mari lakukan ya, mari lakukan. Ini kasus saya gitu, 24 jam saya udah bilang sama mereka waktu itu. 24 jam saya ada buat kalian gitu ya. Dampingi orang-orang, jangan setengah hati. Merawat sampai sembuh. Ya, doakan orang-orang yang butuh pertolongan, yang sakit, putus asa dan lain sebagainya. Jangan males Bapak Ibu. Ya, banyak sekali gitu. Kemarin saya kan banyak kesaksian ya. Saya minta sama Tuhan terobosan baru, Tuhan, saya ingin doakan orang-orang gitu ya. Hari-hari ini kan nggak bisa datang ke rumah sakit karena COVID gitu untuk doakan mereka. Tuhan buka jalan, gimana caranya? Tuhan buka jalan Bapak Ibu ya. Tuhan kirim ke saya suster-suster yang akhirnya saya ada akses untuk doakan orang-orang di rumah sakit itu gitu loh. Saya nggak ketemu secara muka tetapi melalui handphone, ya melalui smartphone ini kita bisa doakan mereka. Ya kemarin saya kesaksian di Komsel gitu. Ada satu orang gitu ya yang saya doakan ini suster yang terus berhubungan dengan saya gitu ya di Sumatera Selatan, Sumatera Utara gitu ya di daerah agak pedalaman di rumah sakit umum gitu. Ada satu orang bapak-bapak yang sakit parah gitu ya, COVID Bapak Ibu ya. Dia minta, "Bu, tolong doakan," namanya dikasih tahu namanya gitu. Oke, kita doa, saya doa bersama dengan dia gitu ya. Udah terakhir dia bilang, "Bu, tolong doakan, Bapak ini harus masuk ke ICU," katanya gitu. Sebelum dia masuk ICU, boleh nggak Ibu doakan? Waduh, nggak bisa karena waktu itu saya kebetulan ada webinar gitu Bapak Ibu. Tapi sesudah itu saya bilang, "Ayo kita sepakat doa." Itu akhirnya Bapak Ibu kita lihat mujizat waktu dia di ICU, kami terus berdoa. Akhirnya Bapak Ibu sebenarnya dia sudah sangat sudah akut gitu ya. COVID itu sudah menyebar, sudah di seluruh paru-parunya sudah tertutup, dia sudah pakai alat-alat gitu bantu pernapasan gitu. Tetapi lihat, jika ada orang-orang yang punya hati gitu untuk melayani dengan tulus gitu ya, tanpa mengharapkan apapun gitu ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan melihat gitu Bapak Ibu. Bukan hanya iman orang itu, tapi iman kita yang berdoa untuk orang itu. Akhirnya dia sembuh. Dia keluar dari ICU dan dia minta bisa video call dengan saya. Akhirnya saya video call, saya lihat dia, saya pikir dia udah bapak-bapak, udah tua. Ternyata masih muda. Ya, dia bersukacita, dia bilang, "Ibu, terima kasih, saya sudah sembuh, saya lewati masa krisis ini, pertolongan Tuhan." Dan kemudian ketika dia sudah keluar dari rumah sakit, dia WA saya, "Ibu, terima kasih, saya sudah kembali ke rumah, saya sudah sehat." Wow, Bapak Ibu, itu merupakan apa? Itu bagi saya itu merupakan upah gitu ya. Ketika kita melihat Tuhan kok dahsyat gitu bekerja, tapi mau nggak kita menjadi saluran berkat? Mau nggak kita dipakai menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan? Bukannya Tuhan tidak bisa melakukan, tetapi untuk apa kita ada di dunia ini, Bapak Ibu, kalau kita menyia-nyiakan semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Doakan orang-orang yang sakit. Yesus berjalan berkeliling, ya. Mari kita baca ayat-ayatnya. Matius 4 ayat 23. Yesus berjalan berkeliling ngapain? Ya. Enggak ngegosip, enggak bikin huru-hara, ya. Enggak. Yesus berjalan berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kemudian Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ini berjalan loh Bapak Ibu. Dulu belum ada Grab, belum ada taksi dan lain-lain, belum ada Bapak Ibu ya. Naik onta mungkin, tapi di sini dikatakan berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Wow. Ya, Yesus banyak melayani orang.
Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan memang Yesus mengajar di bait suci. Tapi kalau kita melihat the whole life dari Tuhan Yesus di muka bumi ini, Yesus banyak ada di luar bait Allah, ya. Dia banyak melayani di luar sana, ya. Bapak Ibu, gereja Tuhan harus keluar dari kenyamanan, ya. Nyaman ada di gereja, ya. Datang ke gereja ada yang melayani, kita terus dilayani. Kalau nggak enak makanannya, kalau nggak enak situasinya, pindah gitu ya. Pindah ke rumah sebelah, pindah kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu, Yesus banyak melayani di luar sana, melayani orang-orang yang kekurangan, terpinggirkan, orang-orang yang mungkin sudah ditolak oleh komunitas mereka. Melayani bicara tentang keluar dari zona nyaman. Ya, selama ini mungkin kita sudah banyak terus dilayanin ya. Saya kan sudah pernah khotbah tentang apa? Tentang spiritual maturity ya. Orang yang sudah dewasa rohani bukan anak-anaknya lagi yang harus disuapin gitu ya. Tetapi harus udah bisa nyuapin, harus udah bisa mengajar Bapak Ibu ya. Keluar dari zona nyaman. Dunia menanti gereja Tuhan. Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Mana nih anak-anak Tuhan? Gereja Tuhan harus muncul ke permukaan. Ya, saya selalu berdoa Tuhan di masa pandemi 1 tahun lebih. Gereja-gereja Tuhan harusnya muncul ke permukaan ya. Jangan cuma isinya berdebat satu dengan yang lain gitu, yang mikirin ini, mikirin itu gitu ya. Gereja Tuhan harus muncul ke permukaan untuk apa? Menyatakan tentang Tuhan, menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tanya, kapan terakhir doain orang? Ayo, kapan? Atau cuma terus aja minta, Bu Rosita doain saya dong, Pastor Diana doain saya dong, gitu ya, Pak Wi doain saya dong. Kapan terakhir kita doain orang? Kapan? Kapan terakhir cerita tentang Tuhan Yesus sama orang lain? Ayo kita buat pertanyaan. Buat saya juga loh, bukan hanya buat Bapak Ibu. Kapan terakhir cerita tentang Yesus kepada orang lain? Kapan? Ataukah yang kita ceritain semua gosip, apalah semua hoax-hoax yang beredar. Wah, saya pusing gitu Bapak Ibu ya di grup-grup WA gitu ya. Semuanya apa yang nggak jelas, nggak penting gitu loh. Ya, kapan kita ngomong tentang Yesus? Kalau orang bilang gini, bosen Bu, di mana-mana firman Tuhan. Why? Why bagi engkau yang bilang itu bosen firman Tuhan itu bosen? Pastor Diana selalu bilang kan, saya kayaknya nggak cukup gitu ya. Aduh ini kayaknya nggak habis-habis belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu kaya, firman Tuhan yang membersihkan hidup kita loh, Bapak Ibu. Ya, kapan terakhir menolong orang yang butuh pertolongan? Kapan? Kapan Bapak Ibu? Ataukah kita lewat gitu ya? Kita lewat gitu. Kemarin Bapak Ibu ya, baru kemarin. Saya habis pergi ke Superindo nih di Sunter. Saya lewat gitu ya, di tengah jalan saya lihat ada bapak-bapak udah tua gitu ya, kayaknya mulung gitu loh. Kan saya biasanya nggak bawa uang cash ya, tapi hari itu saya ada uang cash gitu. Ya, karena saya beli ada uang cash gitu. Jadi ada sisa uang cash gitu di dompet. Saya selama ini udah jarang sih pegang uang cash gitu. Terus saya ngelihat gitu ya, saya cuma bilang ini, kasihan banget bapak ini, udah tua, tidur di pinggir jalan Bapak Ibu ya. Dia bawa itu yang apa namanya tuh tempat dia mulung gitu ya. Tidur gitu lah. Saya lihat gini, saya bilang kasihan bapak ini gitu. Terus saya udah lewat gitu. Roh Kudus tuh tegur saya. Roh Kudus bilang gini, cuman sampai dikasihan nak gitu. Hah? Saya bilang, oh iya. Itu saya balik lagi loh bapak udah jalan gitu. Roh Kudus tegur saya, cuman sampai dikasihan gitu ya. Kan Tuhan bilang gitu, kalau ada orang yang datang gitu ya, malam-malam ketuk pintumu, aku butuh makanan, butuh pakaian, terus kamu bilang, ya pergilah gitu loh, cari sendiri, ntar saya doain deh gitu ya. Tapi apa yang kamu bisa lakukan, lakukan. Saya balik, saya bilang, Pak ini buat beli makan. Gitu ya. Wah dia kaget luar biasa gitu ya. Padahal nggak seberapa yang saya kasih. Gitu. Ya, kapan terakhir menolong orang yang butuh pertolongan? Kapan terakhir telepon teman kita yang udah nggak lama gitu ya, nggak ketemu gitu ya, jemaat di era yang udah nggak lama nggak datang, kapan telepon nanya kondisi mereka ngapain, apa yang terjadi gitu, kapan Bapak Ibu? Atau selama ini kita pusing gitu dengan diri kita sendiri ya, dengan diri saya pusing gimana mau mikirin orang lain Bu gitu. Nah itu karena kita terlalu egois gitu, jadi masalah datang terus ya.
Nggak cukup 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena kita apa? Terlalu banyak mikirin diri sendiri, Bapak Ibu. Kapan terakhir tugas pelayanan di gereja atau di komunitas? Atau di komsel suruh buka pimpin pujian ya. Nggak bisa, Bu. Gitu. Ya. Coba tanya, Linda, ada Linda nggak di sini? Kemarin Ibu Popi minta pimpin pujian. Walaupun sederhana, nggak apa-apa. Ya, di komsel. Ayo. Yesus mengosongkan dirinya. Ya, King James Version mengatakan, made himself of no reputation. Ya, kita sedang bicara Filipi 2 ya, Bapak Ibu ya. Yesus mengosongkan dirinya. King James Version-nya mengatakan, made himself of no reputation. Ya, dia reputasinya dia anak Allah, dia Allah, ya, yang besar, pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Tapi dia mengosongkan dirinya, membuat dirinya no reputation. Bahkan firman Tuhan mengatakan waktu dia disalib itu, di Yesaya kita baca 53 ya. Bahkan orang tuh membuang muka, nggak mau lihat mukanya. Bahasa Yunani dari mengosongkan diri adalahnya kenosis, dari kata keno, to make empty, ya, membuat kosong. Bukan berarti Yesus melepaskan sifat-sifat ilahinya loh, ya, dia maha kuasa, dia maha mulia, maha besar. Tapi tindakan kenosis Yesus mengosongkan diri menjadi itu adalah dia menjadi manusia secara fisik, Bapak Ibu ya. Diam di antara manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Kalau kita bilang kita dikecewakan, mari datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pernah lalui lebih parah, Bapak Ibu, ya. Dia dikecewakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika dia mau disalib, semua orang yang dia sayang, yang dekat dengan dia meninggalkan dia, Bapak Ibu. Dia lonely, dia alone. Dia saat itu gitu, dia merasakan kesepian itu. Tuhan sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan di dunia ini, Bapak Ibu. Ditinggalkan orang lain, dikecewakan orang lain. Ya, kita mungkin cuma putus pacar. Putus pacar aja sampai mau bunuh diri. Ngapain? Ya. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Melayani adalah bukan hanya bersimpati, tapi berempati. Ya. Simpati sama empati itu beda, Bapak Ibu ya. Simpati adalah perasaan doang, perasaan belas kasih. Kayak kakek kemarin ya, saya lihat itu timbul simpati. Kasihan banget di Bapak gitu ya. Tapi kemudian ketika hanya sampai di simpati, Bapak Ibu, itu useless gitu ya. Buat apa? Semua orang di sana juga bisa gitu ya memiliki belas kasih. Tapi seperti Tuhan Yesus ketika dia berbelas kasihan gitu, timbul belas kasihan melihat orang banyak di sana gitu. Yesus menyediakan makan. Amin. Ketika melihat orang yang buta, lumpuh, ya, tuli, ya, orang yang berdoa, Yairus berdoa untuk anaknya, perempuan pendarahan 12 tahun. Mana lagi? Yesus timbul belas kasihnya dan apa? Dia melakukan sesuatu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita selama ini cuma sampai di simpati doang, Bapak Ibu, useless kita sebagai orang Kristen. Mari berempati. Empati adalah menempatkan diri pada posisi seseorang dan ikut merasakan apa yang dirasakannya. Simpati ini akan menimbulkan kepedulian. Simpati ini akan membuat kita peduli dengan orang lain. Kemarin di NTT Bapak Ibu kan terjadi sesuatu gitu ya. Wah, itu waduh kalau Bapak Ibu lihat gitu, aduh Tuhan tolong saya aja nggak sanggup melihatnya Bapak Ibu ya. Aduh banyak gereja-gereja gitu ya, rumah-rumah hancur, anak-anak Tuhan banyak di sana. Saya berdoa Tuhan apa yang saya lakukan. Saya tahu saya nggak bisa lakukan apapun. Tuhan bilang, waktu saya doa gitu Bapak Ibu, ini luar biasa banget. Tuhan apa yang saya harus lakukan. Tiba-tiba saudara di IG story saya muncul gitu ya. Yayasan Roslin NTT. Ya, Bapak Ibu tahu kan Yayasan Roslin ini dibangun oleh Pak Budi Suhardi namanya. Pak Budi Suhardi ini dulu kapten pilot gitu yang menerima penghargaan Nobel gitu Bapak Ibu ya. Dia meninggalkan gitu ya, pilotnya itu gitu, dia pergi ke sana dengan istri dan anak-anaknya di NTT di Kupang, mereka bangun panti asuhan ya, menampung anak-anak yang ditolak sama orang tua dan lain sebagainya, ditolak sama orang lain gitu ya, dari bayi udah dibuang gitu ya.
mereka rawat. Di situ dibangun sekolah ya, dibangun tempat mereka untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Mereka makan dari situ, hasilnya luar biasa. Tapi kemarin waktu badai itu Bapak Ibu habis ya. Hancur tempat tinggal mereka, sekolah mereka di panti asuhan itu hancur. Anak-anak itu tinggal tidur di emper di depan gedung yang hancur itu. Tuhan katakan lakukan sesuatu. Di situ ada nomor rekening. Walaupun nggak seberapa, saya percaya kalau banyak orang yang mau bantu mereka seluruh Indonesia ini, Bapak itu cepat ya. Jangan selalu doa, Tuhan tolong supaya pemerintah ini memperhatikan supaya infrastrukturnya cepat dibangun. Gak usah ngomong gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita nggak bisa bantu secara materi, saudara doakan gitu ya supaya ada orang-orang yang diberkati Tuhan gitu ya, punya rasa empati. Sikap empati akan membangkitkan rasa peduli. Yesus bukan hanya bersimpati saat melihat orang-orang, tapi dia berempati. Ya, tadi saya sudah bilang beberapa kali Yesus menangis, Bapak Ibu, dan ia peduli. Ia menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Jika bertemu dengan orang yang memiliki masalah dan butuh pertolongan, apa yang kita lakukan? Ya, apa kita bilang bodoh amat lah itu urusan dia gitu loh? Apa kayak gitu, Bapak Ibu? Yang ketiga, tadi yang pertama. Yesus yang adalah Allah tidak mempertahankan kealahannya. Yang kedua, Yesus mengosongkan dirinya. Yang ketiga, ia mengambil rupa seorang hamba. Ya, yang ikut doulos camp pasti udah tahu ya. Dulu pernah diajarin itu. Apa artinya doulos? Doulos itu hamba, budak ya. Tidak punya lagi hak atas diri sendiri gitu ya. Budak belian, sudah dibeli, dia harus melakukan semua apa yang tuannya suruh, nggak bisa bantah, nggak bisa protes, nggak bisa demo, nggak bisa apapun. Doulos, ya malah waktu doulos camp itu dikasih tahu keset, ya ada Pak Luhut di sini ya, Pak Luhut ngajar juga ya di BEC gitu ya. Doulos Bapak Ibu, keset. Ya, keset itu diinjak-injak orang, ditaruh semua kotoran-kotoran di sana, gitu. Yesus melakukan itu, dia mengambil rupa seorang hamba, Bapak Ibu, ya. Dalam seluruh pelayanannya, dalam seluruh apa yang Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak pernah dipandang oleh orang-orang yang ada waktu itu, malah mereka menyalibkan dia. Bapak Ibu, melayani tepat seperti apa yang dikehendaki tuannya. Sudahkah kita melayani selama ini seperti itu? Atau kita melayani seenak-enak kita? Ya, kalau saya senang saya melayani, kalau enggak ya enggak gitu. Doulos melakukan tepat seperti apa yang tuannya mau. Di Taman Getsemani, Yesus menunjukkan hal itu ya. Ada pertukaran kehendak. Markus 14 ayat 36. Boleh nggak kita baca lagi? Waktu itu kita sudah baca ya. Markus 14 ayat 36. Ada? Sen? Markus 14 ayat 36. Katanya, kata Tuhan Yesus ya, waktu di Taman Getsemani sebelum sebelum ia ditangkap gitu ya. Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, kata Tuhan Yesus. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doulos, ya. Di sana ada pertukaran kehendak, ya. Kehendak kita serahkan kepada Tuhan, dan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Selama ini masihkah kita mempertahankan kehendak kita, Bapak Ibu? Kehendak untuk dihormati gitu ya, apalagi ya. Banyak Bapak Ibu, kehendak untuk diapresiasi gitu ya. Lalu ketika kita melakukan banyak hal gitu ya, di gereja melayani A sampai Z gitu, tapi kita tidak mendapatkan apresiasi. Lalu kita kecewa. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan. Doulos, lihat. Menukar kehendaknya. Yesus waktu itu tahu apa yang akan terjadi di depannya. Bukan hanya penderitaan secara fisik, tetapi dia tahu dia akan terpisah dengan Bapa secara roh. Ya, Bapak Ibu mungkin dengar lagi waktu khotbah Jumat Agung ya. Melayani Tuhan adalah pertukaran kehendak kita. Ya, tadi kan kita melayani orang-orang, sekarang melayani Tuhan adalah pertukaran kehendak. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Ya, masih nggak kita nanya Tuhan, ini boleh nggak Tuhan?
gitu, atau kita seruduk aja gitu ya, apapun gitu ya. Yang penting bagi saya ini baik, ini benar, menurut pikiran saya, lakukan aja gitu. Atau kita kembali ke Tuhan ya. Kita kembali ke firman Tuhan, tanya Tuhan, ini berkenan nggak sama Tuhan? Melayani orang lain harus dimulai dari tempat di mana kita melayani Tuhan ya. Melayani orang di luar sana harus dimulai dari tempat di mana kita melayani Tuhan. Di mana tempatnya? Mari kita lihat. Di mana tempatnya? Dua dimensi melayani Tuhan. Satu, ya. Saya udah pernah khotbah lama waktu itu di era ya. Melayani Tuhan dan dua, melayani pekerjaan Tuhan. Lukas 10 ayat 39. Ya, ini dua dimensi melayani Tuhan. Yang satu melayani Tuhan, yang kedua melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti ini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara. Perempuan itu maksudnya Marta ya. Mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di mana tempat kita melayani Tuhan? Di kaki Yesus. Amin Bapak Ibu. Di mana kita melayani Tuhan? Di secret place. Ya. Di tempat rahasia kita Bapak Ibu. Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Secret place, tempat rahasia yang cuman ada kita dan Tuhan. Ngapain? Bangun hubungan sama Tuhan melalui doa, amin, melalui pujian penyembahan. Masih enggak hidup kita punya secret place? Atau seluruh ruangan dalam hidup kita, dalam hati kita sudah terisi penuh dengan semua yang ada di dunia ini. Keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Masih enggak tersedia ruang di dalam hidup kita? Untuk apa diisi oleh Yesus? Masih nggak kita punya secret place? Pagi-pagi waktu bangun masih cari Tuhan, bukan cari semua hal yang ada di luar di sekitar hidup kita, Bapak Ibu. Masih nggak kita bangun hubungan sama Dia setiap hari yang nungguin kita, Bapak Ibu? Dari pagi kita bangun sampai malam kita tidur, Dia tunggu kita. Untuk apa? Kita datang di secret place. Amin. Kita datang, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita pengen tahu apa yang Tuhan mau ya. Pak Heri sudah khotbahkan, Pak Petrus sudah khotbahkan bagaimana melekat sama Tuhan. Tapi sekarang sudah nggak kita lakukan Bapak Ibu? Ataukah semua firman itu menguap begitu saja? Kalau belum, mari lakukan. Pagi-pagi bangun, jangan cari siapapun, cari Tuhan dulu Bapak Ibu. Amin. Bangun hubungan dengan Dia, punya secret place ya. Hanya kita dengan Tuhan. Di sana ngapain? Berdoa, ngobrol sama Tuhan. Dan biarkan Tuhan, kalau ngobrol itu bukan nggak monolog ya Bapak Ibu ya, dialog, ada interaksi dalamnya. Biarkan Tuhan yang ngomong. Gimana caranya Tuhan ngomong? Apakah nunggu bicara audible? Nggak usah nih, firman Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan. Di mana? Dari mana kita melayani Tuhan? Pertama ya, tadi Lukas 10 ayat 39, Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Ngapain? Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Di bawah kaki Tuhan Yesus. Itu bicara, dia merendahkan hati. Ya, kerendahan hati kita Bapak Ibu sangat dinantikan oleh Tuhan. Amin. Pagi-pagi benar ya. Tadi dikatakan Pak di Markus 1:35 ya. Pagi-pagi benar dia bangun. Pagi-pagi benar itu beberapa kali kita baca itu jam 3 pagi Tuhan Yesus sudah bangun gitu ya. Ini prioritas hidup Bapak Ibu. Sekali lagi ini prioritas hidup. Yang kedua, tempat yang sunyi. Itu loh hubungan di mana kita bisa hubungan intim gitu ya. Suami istri melakukan hubungan intim nggak mungkin di tempat yang ramai Bapak Ibu, ditangkap polisi. Di secret place mereka. Amin. Yang kedua, tadi melayani Tuhan. Amin. Pelayanan itu sebelum melayani orang, kita harus melayani dari tempat kita melayani Tuhan. Dua dimensi pelayanan melayani Tuhan. Satu, melayani Tuhan. Dua, melayani pekerjaan Tuhan. Lukas 10 ayat 40. Ada orang bilang gini, Marta juga nggak beres juga Marta gitu.
Ya Maria lah yang bagus. Enggak juga Bapak Ibu ya. Enggak juga. Coba baca Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 40. Mana? Nah, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, sibuk sekali melayani. Marta juga melayani, ya. Marta juga melayani, gitu ya. Dia nyediain makanan, gitu ya, nyediain apa aja gitu yang ada untuk Yesus makan gitu. Tapi kalau kita mulai pelayanan kita dengan melayani pekerjaan Tuhan, ini yang akan terjadi. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jika pelayanan kita tidak dimulai dari melayani Tuhan, akan terjadi seperti ini. Kita akan bersungut-sungut, kita akan berkeluh kesah, kita akan boring, ya kan? Ada orang bilang boring juga ya melayani apa segala macam, gitu ya. Karena apa? Salah prioritas. Ya, kita pikir melayani di gereja, singer apa segala macam itu udah melayani Tuhan. Itu prioritas yang nomor 2, nomor 1 pelayanannya melayani Tuhan dulu secara pribadi, Bapak Ibu. Amin. Ya. Dan yang ayat selanjutnya Lukas 10 ayat, coba buka. Tadi kan Lukas 10 ayat 40 ya. Coba Bapak Ibu baca Lukas 10 ayat coba 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, ya, waktu Marta ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, waktu Marta keluh kesah, Tuhan Yesus bilang apa Bapak Ibu? Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wow, ternyata Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, tidak melayani Tuhan duluan, kata Tuhan apa? Kita menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hati-hati Bapak Ibu ya. Di mana prioritas kita? Siapa prioritas hidup kita? Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Kita tidak bisa nyoret ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa buang ini. Ini adalah firman Tuhan, ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Maria telah memilih bagiannya yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Wow. Bagian yang terbaik. Ternyata bagian yang terbaik dalam hidup kita bukan pencapaian, bukan apapun. Ya udah jadi pendeta, PDP, PDM, PDT, bukan itu. Ya. Wah, udah jadi sarjana S1, S2, S3, S4, S cendol dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ketika kita membangun hidup kita dengan Tuhan di dalam secret place, mendengarkan dia berbicara. Enggak cuma kita yang ngoceh, nungguin Tuhan yang bicara. Tuhan bilang, itu adalah bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan diambil darinya. Berkat itu berkat yang unlimited. Berkat yang kekal. Ya, amin Bapak Ibu. Berkat rohani itu, firman Tuhan, pewahyuan dari Roh Kudus itu berkat yang besar, berkat rohani, berkat yang harusnya dicari oleh anak-anak Tuhan, dikejar oleh anak-anak Tuhan, Bapak Ibu ya. Jangan pagi-pagi mulai ada di kepala gitu ya. Siapa nih apa nih yang saya akan makan? Sesudah itu siapa yang akan saya makan? Ya. Mari saudara, isi hidupmu dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau kekekalan. Bapak Ibu, ketika kita membangun hidup kita di dalam dia, semuanya akan berjalan dengan baik dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan jika kita belum melayani Tuhan. Di mana tempat melayani Tuhan? Di secret place, ya, yang tadi saya sudah bilang. Di mana melayani pekerjaan Tuhan? Di dunia ini. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam gedung atau di dalam organisasi gereja, di dunia ini. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu ya, kita baca Filipi 2. Menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. It is about His love. It is all about His love. Semuanya ini bicara tentang kasih. Melayani Tuhan dan manusia harus datang dari kerendahan hati, ketaatan kepada Tuhan, kasih sampai tuntas, sampai finishing well. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan selalu saya tetapkan dalam hidup saya. Gaby juga saya selalu bilang, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jangan berhenti di tengah jalan. Kata firman Tuhan, jangan sampai engkau sudah bangun dengan roh, engkau mengakhirinya dengan daging. Amin Bapak Ibu. Mari selesaikan sampai tuntas.
Ya, melayani Tuhan dan manusia dengan kerendahan hati, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan, dengan kasih sampai finishing well. Amin. Ini ayat-ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23 ayat 24. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu ya ayat-ayat ini. Ya, silakan Sen. Mari kita baca sama-sama kalau bisa Bapak Ibu. Ya, ini menjadi deklarasi kita. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita sudah pernah dengar ya dari Pak Petrus itu ya, upah dari Tuhan. Ya, semua pelayanan kita haruslah menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Pertanyaannya yang terakhir Bapak Ibu, apakah kita sudah melayani atau masih dilayani? Ya, ini ayat yang paling terakhir. Matius 24 ayat 46 dan 47 dan kita akan tutup. Ya. Matius 24 ayat 46 47. Baca sama-sama Bapak Ibu, baca dari rumah. 1 2 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, tugas melayani. Melayani kita udah tahu tadi semua. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Wow, Bapak Ibu, promosi datang dari Tuhan. Terobosan rohani datang dari Tuhan. Ketika hidup kita bukan lagi buat diri kita, tapi hidup kita sudah menjadi kesaksian, sudah jadi berkat buat orang lain. Kesuksesan kita bukan tentang pencapaian semua status sosial, pencapaian secara materi, tapi ketika hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Ketika apa yang ada pada kita sudah dapat dinikmati orang lain. Amin. Sekali lagi ingat Bapak Ibu ya, kita nggak lama di dunia ini. Mari biar hidup kita maksimal. Jangan terus dilayani, mari mulai melayani. Melayani Tuhan dengan setia dan melayani orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus yang datang pada kami. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau terus mengingatkan kepada kami Tuhan. Apa menjadi bagian kami yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Supaya kami tidak terus Tuhan Yesus minta dilayani. Tapi kami mulai melayani orang. Hidup kami tidak melulu lagi ya, mengenai diri kami. Tetapi kami boleh menjadi bagian juga Tuhan Yesus memberkati orang-orang di sekitar kami melalui hidup kami, melalui Tuhan Yesus kesaksian hidup kami Tuhan Yesus. Banyak orang diberkati sehingga nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Tuhan termeterai dalam hati, batin dan jiwa kami. Mampukan kami untuk taat pada firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang tolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima firman-Mu. Mari semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Ibu Rosita.